Ya, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan Jumpa UMS sore hari ini. Sekali lagi masih kami siarkan secara langsung dari Kampus Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta di Jalan Dr. Najiman 284 Solo. Yang segmen ketiga ini nanti ya, sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ada pergantian narasumber. Tadi Pak Muslih untuk Ketua Kantor Urusan Internasional, ini posisinya diganti oleh Dr. Anam Sutopo, Kepala Humas dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pak Anam, selamat sore. Selamat sore Mas Eno. Ya. Selamat sore ya, para kabar baik ya Pak Anam. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Kabar baik dan sukses. Baik. Jadi saya langsung ke Pak Anam boleh nih ya. Oke, Pak Anam. Dari kerjasama internasional, ya. Kerjasama yang di bawah Pak Anam ini yang seperti apa dan pengembangan ke depan seperti apa? Ya, jadi kalau di arah kebijakannya ya untuk ke depan. Jadi kalau di kantor public relations atau biasa dikenal dengan humas dan kerjasama itu kerjasama yang kita kelola adalah kerjasama nasional, baik internal UMS atau internal persyarikatan, ataupun UMS dengan berbagai lembaga di negeri ini. Jadi ada yang skupnya itu kabupaten, provinsi, kemudian antar perguruan tinggi tetapi dalam negeri itu yang mengelola di kantor public relations. Jadi ke depan kita juga akan menjalin kerjasama nasional baik dengan media, lembaga pendidikan ataupun mitra-mitra strategis yang bisa mengembangkan potensi yang ada di UMS. Seperti untuk pengabdian dan penelitian dan pengabdian itu juga banyak mitra yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Nah itu nanti MOU-nya dengan Pak Rektor yang mengelola di unit kerjasama, tetapi implementasinya di LPPM. Kemudian dengan berbagai rumah sakit itu juga kita kelola kerjasamanya, tapi implementasinya teman-teman di Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan atau Kedokteran Gigi. Begitupun juga berbagai institusi yang berkait dengan pengembangan Al-Islam kemuhammadiyahan, baik internal di dalam persyarikatan Muhammadiyah antar PTM atau antar AUM di persyarikatan Muhammadiyah itu juga masuk di bidang PR, tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang eksternal baik kealislaman dengan ormas-ormas Islam yang lain, juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi intinya bahwa kalau skupnya nasional itu dikelola atau manajemennya di kantor PR. Ya, tentu di bawah bimbingan atau konsultasi dengan bidang 4, Pak WR 4 tadi. Kalau fokusnya, itu fokus apa kerjasamanya nanti? Fokusnya seperti karena role bisnis perguruan tinggi ini akademik, maka kerjasama yang kita fokuskan di kerjasama akademik untuk pengembangan potensi pertukaran desain, pertukaran mahasiswa, pengembangan jurnal, dan produk-produk ilmiah yang lainnya. Begitupun juga untuk pengembangan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Fokusnya ke situ. Iya. Oke. Kalau jenisnya kerjasamanya seperti apa? Ya tadi saya katakan bahwa kita kalau kerjasama itu kan kalau itu nota kesepahaman, maka adalah Pak Rektor untuk kampus tertinggi dengan mitra. Tetapi kalau sudah masuk ke implementasi, kita ada namanya kerjasama atau SPK, surat perjanjian kerjasama, atau memorandum activity. Jadi itu dilakukan oleh unit-unit terkait. Sehingga kalau sudah ada nota kesepahaman dengan rektorat, maka implementasi langsung ke unit yang ditunjuk. Misalnya tentang LPPM, maka eksekutornya adalah, kalau tentang penelitian dan pengabdian, eksekutornya adalah LPPM. Kalau bidang kesehatan kita punya farmasi, punya ilmu kesehatan, punya kedokteran gigi, punya kedokteran. Kalau bidang pendidikan kita punya FKIP. Jadi kita menaungi banyak 54 program studi dan program khusus. Itu masing-masing punya kerjasama yang jadi kerjasamanya memang disesuaikan dengan prodi yang ada di UMS. Iya, tapi dalam tanda petik nota kesepahamannya itu harus Pak Rektor. Kalau Pak Rektor berhalangan diwakili wakil rektor dalam hal ini bidang 4.
Oke, cukup dengan Pak Sofyan. Cukup Pak Dr. Sofyan nih. Jadi kepada para pemirsa TA-TV setia, kalau ingin bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, bisa langsung ke kantor kami, nanti kami konsultasikan Pak WR4. Karena harus ada kesetaraan, ada saling menguntungkan antara UMS dengan lembaga mitra. Baik dalam segala hal itu ada yang saling memberi dan saling menerima. Artinya kita berkibar bersama. Jika untuk marketing dan PR-nya, tentu kita juga promosi marketing juga kita menggandeng banyak teman-teman mitra, baik itu media ataupun lembaga-lembaga yang lain, SMA itu bisa banyak yang kerjasama dengan kami dan saling menguntungkan, karena dengan kerjasama ini ketika akreditasi SMA juga membutuhkan untuk dokumen-dokumen kerjasama, dan kami pun juga membuka diri untuk bekerjasama dengan SMA yang terkait dengan prinsip tadi yang saya katakan. Oke, saya ke Pak Sofyan Hanif. Ya, tadi sudah jelaskan Pak Ulin, kemudian Pak Muslih juga Pak Anam ya, bahwa saat ini memang peningkatan dari kualitas apa yang sudah dijalankan, PPM-nya, kerjasamanya semacam itu. Kalau dari bidang Pak Tinani, pengembangannya dan apa targetnya untuk pengembangan dari kerjasama yang ada ini? Ya, jadi sebetulnya targetnya tidak hanya kualitas ya, tapi juga kuantitas. Tetapi dengan satu proses selektivitas ya, tidak semua bisa kita kerjasamakan ya. Tapi prinsipnya kita lebih banyak ingin mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak di luar, baik nasional maupun internasional itu. Tapi tadi ada proses selektif tadi. Nah, tadi disebutkan Pak Anam kalau SOP kami itu sebetulnya selain kerjasama humas itu mencarikan lembaga-lembaga yang bisa diajak kerjasama, tapi juga semua unit atau semua fakultas yang ada di UMS itu juga bisa melakukan kerjasama, hanya nanti bidangnya Pak Anam itu memfasilitasi gitu. Sehingga memang dalam hal ini kita tidak terbatas kerjasama itu diserahkan kepada bidangnya Pak Anam, tapi masing-masing unit, masing-masing fakultas itu bisa melakukan kerjasama. Hanya nanti Pak Anam punya standar kerjasama dengan lembaga tertentu itu seperti ini, termasuk di dalam pembuatan MOU itu ada bahasa redaksi yang terstandar ya. Dan inilah tugas Pak Anam untuk memfasilitasi itu. Sehingga dengan demikian kita memberikan kesempatan kepada unit lain juga untuk mengembangkan kerjasama itu. Tadi seperti yang disebutkan Pak Ulin tadi. Jadi saat ini memang yang menjadi target kita kerjasama dengan berbagai instansi lain, terutama instansi yang bisa mengimplementasikan hasil-hasil riset itu. Misalnya industri, ya. Industri mungkin nanti Pak Ulin akan menjelaskan lebih panjang lagi, sudah punya semacam peta hasil riset ya, yang masing-masing itu sudah diidentifikasi, dan sekaligus ini nanti membutuhkan kerjasama dengan siapa itu ya. Nah, itu baru nanti ada usulan untuk dikerjasamakan dengan industri tertentu. Nah, Pak Anam ini nanti yang akan memfasilitasi. Jadi tetap semua dalam satu SOP yang sama ya sebenarnya, untuk mensukseskan untuk mengembangkan UMS secara makro itu. Ya, Pak Ulin, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dalam penelitian dan pengabdian masyarakat ini, apa yang menjadi tantangan LPPM UMS? Ya, begini Mas, jadi kegiatan penelitian ini kegiatan yang kontinu dan berjenjang. Tidak bisa serta-merta seorang dosen itu tahu-tahu disuruh meneliti untuk topik ini. Pada tahap awal memang dia harus meneliti pada topik-topik yang dia mampu, yang masih terkait dengan keilmuan dia. Mungkin kalau dia barusan selesai sekolah juga meneruskan apa yang dulu menjadi tesisnya, menjadi disertasinya gitu kan. Kemudian terus nanti ya tentu skim-skim yang bisa disasar untuk
penelitian pada topik-topik seperti itu adalah penelitian-penelitian yang memang masih terbatas untuk pengembangan keilmuan. Hanya kemudian nanti terus kita dorong pada penelitian-penelitian yang sudah mulai bisa diimplementasikan, tapi dengan tidak mengurangi kadar atau kualitas saintifiknya, keilmuannya. Gitu. Nah, ini yang terus harus kita dorong, dan karenanya skema-skema penelitian yang disediakan baik oleh pemerintah, oleh universitas, ini juga mendukung hal seperti itu. Nah, tinggal nanti kita memberikan dukungan kepada setiap akademisi dan dosen. Silakan Bapak Ibu mengajukan pada skim ini. Kita rutin melakukan pelatihan, melakukan klinik, pendampingan. Dia punya topik apa, itu ini cocoknya pada ini. Nah, terus nanti hasil itu kita mohon untuk terus ditindaklanjuti untuk penelitian yang skemnya lebih tinggi, yang nanti muaranya memang ada dua. Yang satu tetap pengembangan keilmuan, produk realnya adalah publikasi dia pada level internasional. Kemudian yang lain adalah bagaimana hasil-hasil penelitiannya itu bisa diimplementasikan yang memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Nah, ini kami dalam tahap di mana hasil penelitian-penelitian itu dilakukan dengan kualitas yang mulai semakin meningkat. Oke. Jadi saya ingin tahu keberhasilan dari LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdi Masyarakat, itu dia dari apanya nanti? Ya. Tapi nanti kita jeda dulu. Masih ada satu segmen. Baik, Mitra Aktivi, kita akan kembali lagi tetap bersama kami dalam Jumpa WMS.